Ini kita lagi kegiatan stok ya. Setelah kegiatan cleaning lalu ditembak oleh survei elevasi dan koordinatnya, kita melakukan kegiatan stok batubara. Nah, karena batubara kita tipis jadi kita nggak bisa langsung loading ya. Kita stok dulu. Ini kurang lebih batubara kita ini di ketebalan 25 sampai 30 cm. Jadi kita stok dulu. Setelah material yang cukup, kita akan melakukan loading ya. Loading dan hauling ke stockpile. Jadi saat stok ini kita butuhkan seorang operator yang mahir ya, sehingga dia tidak mengenai base atau floornya batubara. Floornya batubara itu ada roofnya lempung ya. Nah itu jadi jangan sampai kena dan mengakibatkan kontaminasi atau tercampurnya batubara dengan pengotor ya, pengotor seperti lempung tadi atau material-material asing selain batubara itu yang dinamakan pengotor. Nanti kita akan lihat dari bagian depannya caranya menyetop seperti apa. Nah, apa Endra? Nah ini kegiatan stok, kita mengambil gambar dari depan ya, bagaimana proses stok. Jadi diusahakan supaya tidak menyentuh roofnya lempung ya, atau floornya batubara itu. Jadi diambil harus mengikuti bidang atau dip. Jadi pengambilan atau penyetokan batubara harus mengikuti bidang ya, bidang miring atau dip. Ini pengambilan batubara di slope ya, dekat slope. Kita akan terus melihat ya gimana cara penyetokan batubara. Nah saat dia sebelum menarik dia membuat seperti potongan-potongan kue. Nah setelah itu potongan kue terbentuk baru dia menarik. Nah jadi tarikannya itu akan mengikuti itu belahan-belahan yang sudah diretakkan sama blade bucket ya, pisau bucket. Atau pisau bucket dari excavator 320 Caterpillar. Nah itu kayak gitu. Iya kayak gitu. Seperti memotong kue gitu ya. Lalu ditarik. Nah itu cara teman-teman yang ingin jadi operator excavator perlu memperhatikan ya untuk bermain di batubara. Nah gaji seorang operator excavator di batubara ya cukup tinggi ya. Berbeda dengan di OB. Di batubara ini pekerjaan khusus, biasanya operator yang sudah berpengalaman dia akan meminta gaji yang sedikit lebih tinggi karena di situ proses cleaning dan stok dan loading dari batubara itu butuh kecerdasan tingkat tinggi, ketelitian, lalu konsentrasi ya, dan tangannya itu kadang-kadang karena saking konsentrasi dengan tangannya dia sedikit kram. Kadang-kadang seorang operator itu minta waktu istirahat ya, kurang lebih 3-4 menit untuk beristirahat. Karena saking konsentrasi dan tangannya cuma seperti itu aja. Jadi kadang-kadang agak kaku.
kita yang melakukan perekaman ya. Kita yang melakukan perekaman di area batubara sebaiknya harus menggunakan masker ya. Baik waktu stok, cleaning, expose. Maupun saat loading ya. Karena debu batubara itu sangat berbahaya untuk paru-paru ya. Makanya biasa setelah pengawas melakukan kerja, biasanya pulang ke mes dia melakukan apa? Membuat susu ya. Dia membuat susu. Membuat minuman lah. Minum susu putih ya. Untuk membersihkan semuanya. Jadi minum minuman sehat ya. Nah, ini pentingnya kegiatan stok kita lakukan sekarang ya, sore hari ini kurang lebih jam 4 lebih ya. Kita antisipasi saat malam hujan, air-air yang tergenang kan hujan, batubara kita sudah terselamatkan. Nah, di bagian pinggir ini kita buat parit ya, parit sehingga air dapat mengalir ke sini ya. Nanti kita bantu dengan ekskavator yang lebih gede yang menggunakan kuku ya. Nah, itu airnya udah mengalir. Nah, itu ada air mengalir tuh. Bisa kita dekatkan dulu besar gambarnya. Kelihatan ya, air mengalir. Nah, itu sangat penting ya. Kegiatan menyelamatkan batubara dari air, lumpur, nah itu patut kita perhatikan. Lalu tadi sebelum kegiatan penyetokan, karena treknya berlumpur, harus ada tim ya, tim yang membersihkan trek ya, trek ekskavator, sehingga waktu penyetokan dia tidak berlumpur ya, area batubara yang sudah di cleaning, jadi batubaranya tetap dalam kondisi bersih. Jadi memang kalau berbicara tambang batubara, memang hal-hal kecil, kontaminasi harus kita perhatikan sehingga batubara itu tetap kualitasnya tetap terjaga dan saat penjualan itu tidak mengalami penurunan ya. Sehingga cash flow keuangan perusahaan tetap berjalan baik. Nah, itu harus diperhatikan oleh seorang pengawas quality control ya. Nah, dan quality control ini harus bekerja sama, harus berkomunikasi dengan marketing tentang produk-produk yang akan dijual, bagaimana strategi mengurangi produk, menjual produk ya dengan produk yang ada. Nah, itu strategi quality control bersama marketing. Nah, penjual-penjual kita itu seperti apa, barang-barang yang kita mau buat bagaimana ya, misalkan dengan teknik blending atau gimana ya. Jangan sampai kita meninggalkan barang-barang yang jelek di sini ya. Terlalu banyak barang jelek dan stoknya lama sekali dalam penyimpanan, harganya akan jatuh. Jadi dalam metode penambangan juga metode marketing, metode penjualan harus dipahami ya. Harga-harga harus dipahami oleh seorang quality control. Berkomunikasi dengan marketing. Dengan penjualan batubara kita akan mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sehingga cash flow perusahaan berjalan dengan baik dan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Perlu juga bicara dengan seorang geomodeling masalah ketebalan batubara ya, prospek-prospek sehingga bisa ditambang atau tidaknya itu. Oh, itu ke dalam itu agak tebal ya, kurang lebih 3
30 cm. Tadi sekitar permukaan atas ini kan 25. Sana kan. Nah. Jadi seorang operator harus memahami ya tentang pekerjaannya. Dia sendiri harus memahami selain diarahkan oleh pengawas ya. Karena dia sendiri yang memegang alat, dia sendiri yang merasakan alatnya seperti apa. Dia sendiri yang tahu ya cara ini. Pengawas hanya memperhatikan bagaimana dia mengambil jika ada kekurangan, pengawas memberi arahan ya. Nah ini perlu kerjasama antara operator dan pengawas. Ini kita menggunakan unit Caterpillar 320 ya. Ini unit yang canggih sekarang ya, 320 GC ya. 320 Caterpillar 320. Canggih ya. Monitor apa segala macam sudah digital ya. Kontrol digital, ada payloadnya apa. Jadi muatan yang di dalam bucket. Target untuk truknya berapa ton kita sudah ketahui. Untuk mengukur kemiringan bidang pun ini pun sudah ada di unit 320 ya. Hanya untuk pekerjaan ini kita sementara tidak memakai itu. Nah setelah kegiatan stop dan loading, biasa base batubara yang sudah dirapikan ini akan ditembak lagi sama survei ya, untuk mendapatkan elevasi dan koordinat ya. Jadi elevasi dan koordinat itu sangat penting ya. Roof floor, ketika elevasi di atas misalkan kita dapatnya 10, di bagian bawahnya 10,30, berarti kita dapat ketebalannya batubara itu ada 30 cm. Nah itu harus diketahui. Kalau 10 elevasi bagian atas, di bagian bawahnya 11, berarti 1 meter kita dapatnya. Atau dia kebalikannya, dia di atasnya 11 karena lebih tinggi, dia kan permukaan air laut. Di bawahnya biasanya 10, jadi ada selisih plus minus 1 meter ya. Nah itu berarti batubaranya ketebalan 1 meter. Tapi ini 30 cm berarti di atasnya 10,30, di bawahnya 10. Misalkan begitu. Jadi video kali ini kita buat tentang penyetokan batubara dan cara operator ya mengoperasikan. Nah itu 30 cm itu sampai 35 tebal ya, lumayan bagus. Nah bagian sini yang tebing-tebing, sepanjang tebing kita harus khusus ambil supaya kita buat apa, buat parit ya. Kalau malam hujan datang ada parit sini, sana juga. Ini bidang miringnya ke dalam sana, khususnya ke sudut itu, ke sudut slope itu. Nah ini sisa-sisa dari udah kelihatan ini. Oke,
untuk video kali ini tentang penyotokan batu bara kita cukupkan sampai di sini lagi, sampai di sini aja. Nanti ke depan video lainnya kita akan buat tentang penyotokan batu bara ya. Mungkin di batu bara yang lebih tebal atau batu bara dengan sim-sim lainnya. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ilmu pengetahuan sekaligus hiburan ya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih, selamat sore, salam tambang, aktivitas safety, yes. Semangat pagi luar biasa.